Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya lagi pakai motor ini ya, lagi berkendara. Saya ingin ngobrol-ngobrol gitu teman-teman. Saya ingin mencurhatkan semua masalah hidup saya teman-teman. Karena saya udah ngerasa nggak ada lagi tempat buat saya bercerita. Saya merasa beban hidup saya sudah sangat berat teman-teman. Mungkin dari sekian banyak teman-teman yang mendengarkan cerita saya ini, ada salah satu yang merasakan juga hal yang sama. Ketika usaha sedang merosot dan kita berani mencoba-coba pinjaman online yang awalnya ya cuma 200-300 ribu teman-teman, tapi karena ya, kondisi ekonomi pekerjaan yang lagi sepi, pengeluaran harus tetap ada, dan akhirnya yang tadinya cuma 200-300 ribu terpaksa bertambah menjadi 500 ribu, 600 ribu, 1 juta, bahkan berlipat-lipat. Dan akhirnya terjadi kebingungan untuk pembayarannya. Hingga akhirnya yang saya alami, terjadilah dimana gali lubang tutup lubang teman-teman. Mohon maaf kalau suara saya kurang jelas ya teman-teman. Saya lagi berkendara dengan motor. Ya begitu teman-teman yang saya mau ceritakan. Sekarang beban saya sekitar 50 juta teman-teman ya, yang harus saya bayar. Sebenarnya saya berat sekali teman-teman. Usaha saya sedang sepi. Ya. Saya tidak ada tempat untuk berkeluh kesah. Saya berkeluh kesah di sini teman-teman. Coba teman-teman mendengarkan saya dan tidak tidak benci atau merasa jijik gitu sama apa yang saya ceritakan ya teman-teman. Sekarang saya sedang berada di fase yang ya sangat-sangat terjepit gitu teman-teman, yang saya rasakan tuh. Mungkin ya yang saya harapkan saat ini hanya pertolongan dari Allah ya teman-teman. Keadaannya yang saya rasakan memang sudah sangat sulit. Saya sekarang berharap ada keajaiban ya teman-teman. Memang saya sadari semua yang terjadi ini kesalahan saya pribadi teman-teman ya. Kalau aja saya mungkin waktu usahanya sepi, saya bekerja lebih keras lagi dan tidak mencoba-coba untuk meminjam uang di pinjaman online, mungkin kejadiannya nggak akan seperti ini ya teman-teman. Sekedar juga saya berbagi pengalaman agar teman-teman yang mungkin mau mencoba atau memulai melakukan pinjaman online, sebaiknya ya jangan teman-teman. Lebih baik mungkin meminjam ke lembaga perbankan yang lebih tenornya lebih panjang, juga bunganya lebih ringan gitu teman-teman. Pinjaman online tuh tenornya pendek, bunganya tinggi, dihitungnya per hari teman-teman. Saya kalau sedang berkeluh kesah gitu teman-teman, saya nggak ada tempat untuk berkeluh kesah. Semua beban saya rasakan sendiri ya teman-teman.
Mungkin di antara teman-teman juga ada yang merasakan hal yang sama seperti saya, teman-teman. Sekarang saya sedang merasakan, ya mungkin ini yang harus terjadi ya teman-teman. Saya berharap, berdoa sama Allah, juga mohon bantuan doa dari teman-teman ya, biar saya segera terlepas dari himpitan hutang ini ya teman-teman. Yang saya rasakan setiap hari itu beban ya teman-teman. Belum lagi teror-teror yang saya dapat dari para penagih. Bahkan ada yang saya sama sekali tidak meminjam ke pinjaman online itu, tiba-tiba data pribadi saya ada di sana dan dia menelpon terus sama saya tiap hari, tiap jam, ya sekedar untuk bertukar pikiran dan ya siapa tahu bisa meringankan beban saya ketika saya bercerita dan didengarkan oleh teman-temannya. Saya tidak pernah bermaksud untuk melarang ya, cuma saya mengingatkan ya teman-teman waspada, jangan terjerat dengan pinjaman tersebut ya teman-teman. Hari-hari yang saya lalui ya teman-teman penuh dengan rasa takut, rasa ya gimana ya, tidak tenang gitu teman-teman. Makan, mau tidur juga saya tidak memiliki tempat untuk mencurahkan atau meminta tolong gitu teman-teman. Saya yang bercerita teman-teman lewat channel YouTube ini ya teman-teman, dan saya minta doanya juga dari teman-teman ya. Semoga saja Allah segera menurunkan bantuannya terhadap saya teman-teman. Dan lagi pula ini juga saya digunakan untuk salah satu usaha saya. Semoga saja saya bisa mendapatkan uang gitu dari video ini teman-teman, untuk membantu meringankan beban saya teman-teman ya. Ketika di rumah pun saya tidak merasakan yang namanya ketenangan ya teman-teman. Sejak dari bangun tidur sampai sore HP saya terus berbunyi teman-teman, yang melakukan penagihan terhadap saya. Bahkan yang membuat saya bertambah resah itu ketika ada penelpon yang mengaku debt collector, penagih dari aplikasi yang bahkan saya sendiri tidak pernah meminjam di aplikasi itu teman-teman. Saya sendiri merasa aneh gitu. Kemungkinan memang data pribadi saya sudah dibocorkan ya, padahal saya mendownload aplikasi pinjaman online itu dari yang resmi, yang ada logo OJK nya, yang ada di Play Store teman-teman. Saya juga nggak tahu kenapa bisa data pribadi saya seperti itu, bocor seperti itu. Beban yang saya alami ya teman-teman, memang saya mengakui ini semua kesalahan saya. Saya minta bantuan teman-teman untuk mendoakan saya ya teman-teman, agar segera terbebas dari jerat pinjaman ini.
Saya minta doanya, mohon doanya teman-teman. Untuk video kali ini, curhat saya kali ini mungkin sekian ya teman-teman. Mohon maaf kalau teman-teman yang mendengarnya malah merasa jijik gitu teman-teman, atau merasa benci sama saya minta maaf ya teman-teman. Saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang belum atau sudah memiliki niat untuk melakukan pinjaman online, sebaiknya jangan ya teman-teman, jangan. Saya ingatkan, lebih baik kita berusaha lagi lah, cari usaha yang ya walaupun penghasilannya dikit tapi tidur kita nyenyak, makan kita kenyang ya teman-teman, makan enak, gak ada pikiran yang membuat kita gelisah tiap hari. Terima kasih teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafin saya teman-teman.